apa sih ciri-ciri dari joy gitu ya. Nah, misalnya kita sadar bahwa hidup itu indah. Meskipun tadi ya akan selalu ada tantangan, akan selalu ada ujian, akan selalu ada dualitas kehidupan yang kita lalui ya, yang enak, baik buruk, apapun itu gitu ya. Tapi kita tetap bisa merasakan bahwa hidup itu indah ya. Nah, itu di level joy. Kemudian bahwa setiap hari adalah hadiah yang indah. Kemudian apalagi kita lagi ngomongin apa sih? Joy ya, sampai lupa tadi. Joy itu kayak aku nih, kadang-kadang yang dirasakan itu spontanitas ya. Kalau sekarang aku nganten udah niat nih, karena ini terinspirasi dari hasil refleksi diri, hasil kontemplasi ya, muhasabah diri semalam ya, dini hari gitu. Ketika setelah shadow work ya, self healing, terus juga menulis jurnal bersyukur gitu ya. Kemudian coba aku flashback lagi ya, namanya refleksi diri itu kan ibaratnya kayak nonton video dari kehidupan kita sendiri kan, di rewind lagi gitu kan, terus dipahami, dirasakan gitu kan. Nah itu sampai akhirnya ini ya rasanya bersyukur yang mendalam gitu. Ini loh rasanya ridho gitu. Ini loh rasanya gitu loh. Terus aku jadi mikir, bukan sekedar kata tapi juga rasanya gitu ya, mengalami gitu. Akhirnya jadi aku terpikir untuk ya udahlah, aku hari ini mau ngontek aku hari ini mau sharing ke teman-teman soal ini, ridho dan bersyukur gitu spontan. Nah, spontanitas itu juga termasuk level joy ya, karena contohnya ketika aku ke sini, ke sawah, kadang-kadang tuh niatnya cuma grounding aja gitu loh, karena aku suka ini kan alam terbuka kayak gini. Terus jadi aku mau grounding, jalan kaki di sawah, nyeker gitu kan. Kemudian juga ya hadir di sini gitu, merasakan hadir di sini, bertemu dengan makhluk-makhluk lain gitu ya, termasuk ya ke petani, kalau ketemu petani gitu. Kadang niatnya cuma itu, grounding aja, atau kalau datang lebih pagi tuh sama sun gazing gitu ya. Tapi ini jarang banget bisa sun gazing, karena kalau kesini suka agak pagi tapi agak siang gitu loh, setelah yang di rumah itu selesai gitu kan. Nah, pada saat grounding udah kan sayang tuh ya, aku videoin juga gitu kan, sambil videoin terus ya udah aku ngomong aja, ngalir gitu aja. Apa yang aku sampaikan itu yaudah yang saat itu lagi lagi lewat di kepala, dan juga apa yang aku rasain di hati, ya udah muncul aja gitu, terucap aja di YouTube gitu kan, jadinya tanpa diedit gitu, jadi gitu aja spontanitas. Nah itu juga termasuk di level joy ya. Joy itu 540 Hz. Jadi flow step, jadi kayak yang ngalir gitu aja. Itu kadang-kadang kakakku bingung, kamu bisa? Iya kan memang lagi kondisinya lagi seneng gitu kan, seneng tanpa ekspektasi, tanpa beban, tanpa draft, tanpa, ya udah sambil nikmatin, sambil ngomong aja gitu loh guys. Itu spontanitas juga termasuk joy ya. Nah kemudian contoh joy yang lain yaitu ciri-cirinya, maksudnya ya, punya energi positif untuk disebarkan. Nah ini juga kalau pengalaman aku sih gini kan, kalau pagi itu misalnya udah naikin vibrasi kan, dengan kita sholat, berdoa, sambil berzikir, jurnal bersyukur, kemudian niat hari itu untuk aku mau bahagia, aku mau menyebarkan cinta gitu ya. Jadi pas aku mau menjalankan misi jiwa aku, peran aku gitu kan. Dan terus jadi contohnya pas keluar rumah itu udah diniatin, ya udah hadir di saat itu, ya mindfulness ya. Terus ya udah keluar rumah naik sepeda, misalnya aku mau ke warung gitu ya, setiap orang yang aku temuin itu aku berikan senyuman gitu kan, bukan senyuman karena memang pengen berbagi aja gitu, bagi senyuman gitu kan, menyapa mereka, misalnya berbagi
gimana ya, tapi nggak bisa bohong sih. Kalau aku lagi nggak enak juga aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kalau di sini emosi aku tuh belum dirilis gitu ya, itu nggak bisa. Kalau levelnya aku lagi level takut atau itu nggak bisa kayak yang joy gitu loh. Tapi senyumnya senyum kayak yang dipaksain gitu. Nah kadang-kadang aku nggak bisa maksain sih. Aku tuh kelihatan banget kalau lagi bete, kelihatan kalau lagi joy, kelihatan kalau lagi sedih, aku kelihatan ya begitu gitu. Tapi kalau sama yang dekat-dekat aku bilang gini, maaf ya lagi nggak bisa ramah. Aku lagi nggak enak ini gitu. Jadi aku lagi nggak bisa ramah, aku lagi nggak bisa senyum lebar, aku lagi seadanya gitu. Yaudah kan sama orang-orang terdekat ya aku ngomong kayak gitu. Tapi kalau sama orang-orang ya udah aku jadi yang penting jangan ini sih, jangan melukai orang lain gitu. Datar-datar aja. B aja. Tapi kalau lagi joy itu memang berasa gitu loh. Orang-orangnya juga aduh, kalau pas disapa, disenyum, itu kerasa loh di sininya gitu loh. Kerasa dapat feedback yang ya tergantung energi mereka ya, tapi aku ngerasa aku happy gitu, aku joy, aku seneng gitu, ringan aja gitu. Kalaupun yang aku senyumin ternyata dia nggak senyum balik atau menangkapnya apa, itu nggak ngaruh juga. Kalau udah joy mah joy aja. Gitu. Nah kemudian apalagi cirinya ya, nah ini intuisi jadi tajam atau lebih peka gitu. Nah ini juga sering banget. Misalnya nih ya, ke warung, terus tiba-tiba itu mata aku tuh tertuju pada satu barang yang kalau secara logika tuh aku nggak butuh itu gitu loh. Masih ada, terus buat apa gitu. Tapi kayak intuisi atau apa ya, badan aku tuh mendorong aku untuk beli aja gitu. Ya udah, kalau udah di level joy itu ya udah beli aja gitu. Dan ternyata tahu nggak, ternyata pas udah di rumah ternyata memang itu dibutuhkan. Nah gitu, itu intuisi. Nah selain itu juga kayak kalau udah di joy ini juga sering terjadi. Aku sampai kayak ketawa sendiri sih kadang-kadang, baru di pikiran atau di benak gitu ya. Misalnya yang diinginkan, aku lagi pengen, ya sederhana kan ini sehari-hari ya, aku lagi pengen makan ayam bakar deh, kan udah lama nggak makan ayam bakar gitu kan. Enggak lama kemudian ada yang nganterin ayam bakar. Aku nggak usah beli, aku nggak bisa keluar, aku nggak usah usaha, aku nggak usah ngeluarin duit. Itu baru di apa ya, di benak itu pikiran. Itu yang aku inginkan. Misalnya siapa yang aku butuhkan juga kayak gitu. Kayak gitu loh. Misalnya ini habis, oke habis. Tapi baru dalam hati, di pikiran gitu, baru dalam hati, ini habis, ya udah ngucap doang dalam hati gitu. Tahu-tahu ya udah ada aja, nggak tahu dari mana gitu loh. Jadi cukupi, dipenuhi gitu. Itu kalau di joy itu amazing gitu ya. Aku suka ngerasa kayak Allah tuh baik banget. Allah itu baik banget. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan gitu. Itu yang bentuknya materi, yang kelihatan gitu loh. Apalagi yang enggak, bukan yang kelihatan apa ya, yang sering diabaikan loh. Misalnya kayak nafas, kesehatan kita, semua anggota tubuh kita itu berjalan tanpa ya kita minta, itu otomatis gitu. Itu apa enggak satu nikmat yang luar biasa gitu ya. Itu kan kenikmatan yang enggak terhingga gitu loh. Berapa banyak uang yang perlu kita keluarkan kalau misalnya nafas kita perlu bayar gitu loh. Dan juga kenikmatan dan yang lain ya, belum yang Allah sediakan untuk kita gitu dalam bentuk yang lain gitu ya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Nah yang membuat kita terhalang itu ya tadi ego kita gitu loh, ego kita. Nah ini jadi kemana-mana ya guys. Joy ya. Nah selanjutnya apalagi nih ciri khas dari level joy, yaitu kita akan menarik energi orang-orang yang mendukung kita, peluang-peluang yang menguntungkan bagi kita, yang mendukung pertumbuhan kita, yang memenuhi jiwa kita, yang mendukung misi jiwa kita ya. Itu ciri-ciri kalau kita ada di frekuensi atau di level kesadaran joy 500
Hz ya. Nah, kemudian kita naik lagi ke level pencerahan. Oh, bersyukur dulu ya. Sebelum ke level pencerahan itu ke bersyukur dulu, 600 Hz ya. Akhirnya apa sih, bahwa kita sampai ke level bersyukur ketika kita memahami, menyadari setiap pengalaman hidup kita, setiap rasa, setiap ujian, tantangan apapun itu memberi pelajaran yang berharga untuk jiwa kita ya. Nah, yang kedua, bahwa kehidupan adalah berkah. Meskipun terkadang ya tadi ya naik turun, ya kita mengalami dualitas gitu ya, tetapi kita sadar, kita memahami bahwa hidup itu adalah berkah, berlimpah, berkecukupan, indah, nikmat ya. Nah, dan kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan dalam keadaan, terlepas keadaan apapun itu gitu. Nah, kita bisa mencapai ini tadi ya kalau kita itu udah bisa melalui level-level kesadaran yang di bawahnya itu gitu. Nah, semakin kita sering melatih diri kita untuk melampaui kita mengalami rasa itu gitu ya, terus bertumbuh, nanti terbiasa di level bersyukur. Tapi ini proses, namanya hidup itu proses sih ya. Kalau misalnya nih teman-teman nih, ada juga sih yang komen, ada yang bilang ke aku tuh gini, ya aku udah ngerti ilmunya tapi kok kenapa ya susah banget ya gitu. Ya semua itu proses. Contoh dari kita merubah belief kita, atau ya menghancurkan mental block kita gitu misalnya ya, terkait dengan ya apa ya di sisi-sisi kehidupan kita gitu, aspek-aspek kehidupan kita gitu ya. Ya itu butuh proses, karena kan kita dibentuk ya, alam bawah sadar kita itu kan udah lama nerima itunya loh ya, entah itu ajaran, entah itu apa yang ada di dalam di pikiran bawah sadar kita itu kan bertahun-tahun. Jadinya yang berproses, sabar terhadap proses, sabar terhadap diri kita sendiri, dan semuanya ada timingnya kok. Allah itu punya waktunya sendiri gitu. Jangan buru-buru, pegel guys. Semesta aja nggak buru-buru ya kan. Yang buru-buru itu manusia, memang manusia itu buru-buru. Ego kita yang pengennya cepat instan gitu kan. Bahkan untuk menuju ke pencerahan aja pengennya instan gitu, nggak berproses guys, berproses gitu. Sampai ada yang ya, tapi sekarang sih aku udah lewat ya. Saya kayak orang-orang tuh ada yang dia belajar gini-gini tapi masih gini ya bodo amat. Yang tahu kan aku, yang tahu siapa aku, yang tahu prosesnya, pelajaran yang dihadapi, problemnya apa itu kan aku gitu. Mereka kan cuma liatin dari luar, jadi ya oke, nggak apa-apa gitu. Terserah mereka, bebas. Ya. Nah, kemudian apalagi nih? Itu udah lama banget aku di sini ya. Sebentar, aku kan nih ngerangkum ya dari apa yang udah aku pikir dan rasakan semalam itu ya. Nah, lanjut ke level pencerahan. Kita kalau udah sampai ke level pencerahan itu ceritanya kita udah melepaskan ego ya, ketika kita menjalani peran itu dengan kesadaran, menjadi diri sejati kita gitu ya, hadir di saat ini, menikmati momen saat ini, sadar. Nah, kemudian melepaskan keterikatan kita terhadap ego, kemelekatan kita gitu ya, dan tidak lagi terikat pada identitas yang melekat pada diri kita, cerita yang ada dalam kehidupan kita ya, dan apa ya, merasakan ya udah hidup itu ya dengan ini, hadir di saat ini. Susah dijelasin. Gitu guys ya, hanya itu dulu udah banyak ya. Terus ada lagi nih, aku mau ngomong juga. Iya, apaan sih ketawa ketiwi mulu, cengenges gitu, gak jelas, ketawa sendiri. Iya, aku lagi ngobrol sebenarnya ya. Ini ketika aku berbagi di sini itu di
Itu dorongan dari aku pengen berbagi sebagai jiwa. Dan sebenarnya kan seringnya aku sambil refleksi gitu loh, sambil kayak ngomong sama diri aku sendiri gitu loh, kenapa terus pakainya bestie gitu. Karena bestie itu namanya teman ya, sahabat kita sendiri, jiwa kita sendiri gitu ya. Itu ada, itu nerima, itu terima apa adanya aku, kamu apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa pelabelan, tanpa penilaian. Itu bestie menurut aku, sahabat. Jadi kenapa aku pakainya istilahnya bestie gitu ya, ya bestie itu seperti itu, sahabat untuk kita sendiri ya, diri kita sendiri. Aku juga pengen jadi bestie buat teman-teman di sini gitu kan. Kan itu kan yang kita butuhkan ya kan, diterima tanpa penghakiman, tanpa pelabelan. Itu yang sebenarnya bestie. Jadi kalau aku ketawa itu ya menertawakan, kadang menertawakan diri sendiri, bukan karena apa ya, sambil refleksi, sambil ya joy juga kan, enjoy gitu kan, senang aja ngobrol. Senang ngobrol, senang momennya juga, karena momen untuk di sini itu buat aku itu bukan hal yang gampang gitu ya, yang selalu tersedia waktunya, kesempatannya. Jadi aku menikmati banget nih kalau bisa sharing di sini sama teman-teman gitu, sambil berinteraksi dengan alam ya, sambil aku grounding, menikmati angin silir-silirnya, kicauan burung dan sebagainya gitu loh, gitu. Jadi kalau aku ketakutan sendiri ya kalau yang tersinggung, aku nggak bisa maksa orang juga untuk nggak tersinggung. Bebas ya, bebas teman-teman gitu. Seperti aku juga, aku bebas, aku maunya ketawa ya ketawa, kadang aku nangis pas konten, itu juga bukan settingan, memang itu kan aku bilang sambil refleksi, jadi ngerasain hadir di saat ini, ngerasain gitu loh. Ya udah, jadi kemana-mana. Kenapa aku seneng banget, udah berapa lama aku nggak kesini dan berbagi dengan teman-teman di sini, dengan energi yang aku miliki saat ini, kesempatan yang Allah hadirkan saat ini ya, kondisi yang saat ini, level kesadaran yang saat ini. Bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih aku juga, terima kasih kamu juga yang sudah menyimak dari awal dan sampai akhir ya. Jika ada kebenaran itu dari kebenaran itu sendiri, jika ada sesuatu yang mungkin gak cocok, gak apa ya balik lagi ke individu masing-masing untuk ya disaring, dipilih-pilih ya, terserah lah, balik lagi ke teman-teman. Tapi aku menghargai, aku mengapresiasi, aku berterima kasih yang sudah sedia hadir di sini, untuk subscriber aku yang sudah setia. Kadang aku enggak yang rutin upload video dan lain segala hal gitu ya, tapi aku bersyukur dan berterima kasih. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.